Hari ini kita kedatangan ibu-ibu yang kemarin ikut acara kita di Retret Ngaji Rusuh di Neo Denpasar. Ya masih ada hal-hal yang perlu diobrolin lebih dalam lagi. Silakan Ibu kalau ada yang ingin disampaikan. Gitu. Terima kasih Pak Wayan atas kesempatan untuk bisa mampir ke Rumah Semesta. Makasih banyak. Ya, di Rumah Semesta. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Puji Tuhan. Ya. Perkenalkan Pak Wayan. Ya. Saya Nini Semirah dari Boyolali. Boyolali? Iya, Boyolali, Jawa Tengah. Oh, dulu ikut Boyolali ya? Iya. Ya, jadi gini Pak. Ya. Saya tuh sebetulnya udah lama kepingin punya nazar ya. Nazar itu sebuah keinginan janji, kaul yang luar biasa kuat, kepingin sowan di Rumah Semesta. Itu sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sebelum Boyolali ya? Ya, sebelum Boyolali. Nah, pada saat saya proses dari keterpurukan, saya mulai ada keinginan untuk bangkit. Itu saya sudah banyak, maksudnya ada insight dari berbagai guru-guru. Nah, terutama masalah saya yang membuat saya terpuruk itu adalah karena kemelekatan saya pada suami yang meninggal tahun 7 Maret 2021. Oh, ketika 4 tahun lalu ya? 4 tahun lalu. Maret ini ya? Iya. Kemudian saya berproses, saya sebetulnya sebelumnya itu sudah ada proses kebangkitan gitu, tapi masih dalam taraf syariah. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah menjadi catatan saya pada waktu itu. Saya masih bertumbuh bersama suami. Kemudian pada saat titik puncaknya saya ditinggal suami meninggal, pertanyaan-pertanyaan itu kembali muncul untuk mengisi kesedihan saya yang luar biasa. Saya sadar bahwa energi saya dibawa pergi suami waktu itu, perasaan saya seperti itu, saya tidak ada energi, tapi saya ada kekuatan, saya harus bangkit. Sehingga saya lebih banyak lagi mencari pengetahuan-pengetahuan yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, salah satu intinya yang paling saya cari jawabannya itu terkait dengan ilmu roh, Pak. Karena di dalam agama kami memang itu tidak dibahas secara tuntas. Karena di ayat itu ada memang manusia hanya diberikan sedikit ilmu tentang roh. Dan kalau bertanya roh itu urusan Allah, urusan Tuhan, begitu di dalam kitabnya seperti itu. Nah, pada waktu saya mencoba mencari pengetahuan itu, datanglah YouTube Pak Wayan. Ya, ada beberapa materi yang membahas itu, bahkan tentang karma dan sebagainya. Saya catat, saya pelajari, saya berdalam. Akhirnya ada secercah jawaban bahwa suami saya itu perjalanannya seperti apa begitu. Nah, saat itulah saya kuat kepingin datang ke Rumah Semesta ini, tetapi saya belum punya komunitas, saya masih buntu, ibaratnya seperti itu. Tapi tahu-tahu pada waktu podcast Pak Wayan dengan Ngaji Roso itu menyebut Boyolali. Ada apa Pak Wayan nyebut Boyolali begitu kan, Pak? Ini mesti ada sesuatu yang luar biasa nih di Boyolali. Terus akhirnya saya cari itu info-info kenapa Pak Wayan nyebut Boyolali. Ternyata akhirnya ada jawaban lagi bahwa penyelenggaranya itu adalah Pak Niko, Dinasti Nusantara Group yang menyelenggarakan Sarasean. Akhirnya saya meyakini dan Ibu, saya meyakini bahwa inilah jawaban dari semesta, jawaban dari keinginan-keinginan saya. Saya kepingin ketemu Pak Wayan. Akhirnya saya bisa dipertemukan dengan Pak Wayan di Paras waktu itu, dan saya luar biasa. Saya nggak bisa saya gambarkan kegembiraan saya. Kasarannya tuh gini, malamnya itu saya udah, Mas Indra, saya minta izin pengen ketemu Pak Wayan.
mungkin hanya sekedar salaman, saya minta waktu, nggak apa-apa Bu, Ibu datang aja ke Max One, kami nginap di Max One gitu. Rumah saya kebetulan dengan Max One itu sekitar 5 menit perjalanan Pak. Tapi kok kayaknya ada yang gondeli, ada yang ini, enggak lah, besok saya tahan, besok pasti ketemu dengan Pak Wayan, bisa salaman dengan Pak Wayan untuk bisa menyerap energinya Pak Wayan. Saksinya itu Bunda Ida ini kayaknya waktu udah ketemu dengan Pak Wayan secara langsung dari jauh, karena Pak Wayan di depan. Sebetulnya saya duduk di Sarasen itu sebelum Pak Wayan datang itu saya udah duduk di situ. Nah intinya gini Pak Wayan, setelah saya baca buku, terus kemudian saya ikuti kaitannya dengan karma, reinkarnasi, kemudian perjalanan roh setelah mati itu, saya akhirnya dapat jawaban, saya agak tenang lah bahwa selama ini yang saya merasa bersalah karena suami saya meninggal dalam keadaan muda, masih di puncak karirnya, masih banyak obsesi-obsesi yang belum terwujud, anak-anak masih belum juga mentas dalam bahasa Jawanya itu masih ada yang sudah lulus, ada yang belum kayak gitu. Padahal kita itu sudah punya gambaran keinginan kita ingin bertumbuh bersama, mengabdi kepada umat begitu. Nah pada saat saya ditinggalkan suami saya itu benar-benar saya merasa menyesal. Ya kaitannya dengan mungkin saya yang nggak bisa menjaga suami saya sehingga kesehatannya membuat tubuhnya tidak bertahan untuk bisa digunakan untuk berjuang lagi. Nah karena waktu itu saya pemahaman reinkarnasi itu kan masih nggak ada reinkarnasi ya Pak ya. Udah ini nanti tinggal dibangkitkan di hari kiamat, tinggal menerima pertanggungjawaban. Nah itu yang membuat saya sangat sedih karena saya merasa udah nggak ada kesempatan lagi suami saya untuk mungkin bertobat, untuk beramal soleh seperti itu. Nah itu Pak yang memperburuk kondisi saya. Justru saya nggak memikirkan diri saya. Kalau diri saya mungkin saya masih dengan titik ini, mungkin saya akan bertobat, saya akan beramal soleh seperti itu. Tapi bagaimana dengan suami saya yang selama 30 tahun berjuang bersama saya, tapi kok endingnya kok justru suami saya nggak mengalami hal-hal yang membahagiakan di akhirnya, meninggalnya pada saat masih berjuang gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dengan saya belajar sampai detik ini di materi yang kemarin saya serap di Hotel Neo di acara workshop One Day Workshop itu dari Pak Wayan, saya tuh tadi malam saya bangun di dalam kamar itu saya yakin bahwa ilmu pengetahuan yang saya serap sampai ini berarti saya bisa komunikasi dengan suami saya. Suami saya setiap hari saya doakan selama hampir 4 tahun. Suami saya sekarang sudah pada posisi di alam barzah, tinggal menunggu dia akan hidup kembali dengan tubuh yang baru, tapi dengan kondisi jiwa yang semakin cerah, semakin bersih, semakin baik. Dia akan hadir di kehidupan ini, di keluarga yang berilmu, yang finansialnya tercukupi. Nah, tadi malam itu saya sudah bulat kayaknya kondisinya tuh seperti itu suami saya, dan saya bertumbuh, suami saya juga bertumbuh. Nah, yang masih menjadi pertanyaan saya itu sedikit tuh gini, apakah dengan sudah tidak berbadan fisik ini suami saya itu masih bisa bertumbuh, Pak? Oke. Gini Bu, badan fisik itu kan material. Material yang membuat kita bisa melihat, bisa mendengar. Jadi kalau tidak ada badan material, maka kita tidak bisa melihat dan mendengar. Sebuah proses pertumbuhan. Nah, contoh begini Bu. Kalau saat detik sekarang ini, menit sekarang ini, televisi di Jakarta, stasiun televisi di Jakarta sedang menyiarkan sebuah berita atau film. Kira-kira filmnya terus berlanjut enggak? Pasti terus berlanjut. Karena begitu diputar dia akan terus berputar. Di beberapa tempat yang sedang menonton film itu, dia melihat film itu
berputar dan bergerak, bertumbuh dari cerita awal menuju cerita akhir. Iya. Tapi di sini kita nggak melihatnya. Kita nggak melihatnya. Walaupun kita nggak melihatnya, bukan berarti si cerita di film yang disiarkan itu tidak bertumbuh. Ya. Pada saat sekarang misalnya kita pakai televisi, kita putar ikut-ikutan di sini putar, maka kita akan melihat film itu tadi. Ya. Atau kita matikan sejenak. Nanti dia akan tumbuh lagi film itu. Kebayang maksud saya? Dia akan terus diputar, walaupun dia tidak mewujud dan tidak kita dengar di televisi kita. Nah, hal yang sama seperti itu terjadi walaupun sang ruh itu tidak lagi ada dalam tubuh manusia. Dia bertumbuh di dimensi yang tidak lagi bermaterial. Seperti film yang saya ceritakan tadi. Di alam dimensi energi, dia akan terus bertumbuh. Bertumbuh dalam arti, ya dalam proses pembelajarannya, terus bertumbuh. Nah, kapan dia masuk lagi ke dalam sebuah tubuh yang baru, benar-benar baru. Nah, itu seperti film yang diputar ulang dari awal. Di televisi yang berbeda, stasiun yang berbeda. Seperti itu. Tapi bukan berarti dia nggak berkembang di situ. Nah, itu sebabnya ruh-ruh yang ada di alam antara itu. Alam bardo istilahnya itu. Kalau di Islam alam barzah. Barzah. Nah, itu kemudian dia bisa juga pergi ke tempat-tempat di mana secara energi dia cocok. Ya, kalau keluarganya terus mendoakannya, nah itu akan membuat dia merasa terkirimi energi cinta, perhatian, dan dia tidak akan merasa dalam kesendirian kalau dia ada di alam manusia. Alam manusia itu artinya alam nara ika. Ika itu nara itu manusia. Jadi roh-roh yang belum diizinkan atau mengizinkan dirinya pergi ke alam energi, alam cahaya yang tidak lagi ada di alam manusia ini, itu cenderung kemudian memiliki atau memilih tempat di mana frekuensinya yang selaras dengan dia. Nah, kalau kita terus mencoba terhubung dengan mereka, mereka akan ada di sekitar kita. Ya, merasa nyaman di dekat kita karena kita memancarkan energi yang baik, yang mendoakan, yang merindukan. Oke. Nah, pada saat dia dekat dengan kita dan ibu misalnya berkeinginan tercerahkan oleh alam itu, kadang-kadang dia tuh membuat sebuah ikut-ikutan tanda petik, membuat sebuah skenario, membantu, di mana ibu akan terhubung ke sebuah tempat, di mana ibu akan bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kadang dia mengarahkan kita pada seorang medium yang bisa terkonek dengan alam roh. Kadang dia mengantarkan kita ke tempat di mana kita bisa belajar, tergerak untuk belajar tentang alam itu, sehingga dia bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan melalui cerita orang lain. Nah, dan ketika ibu sampai misalnya di acara-acara ngaji roso, di acara saya, gitu, bisa jadi saya nggak tahu, saya nggak ngelihat, bisa jadi dia merasa senang dan menemani terus. Dan ketika dia menemani ibu hadir di acara itu, mendapatkan pengetahuan seperti itu, dia ikut merasakan kebahagiaan. Seperti sebuah kata yang ingin dia sampaikan, nah ini maksudku. Dan ketika dia mengatakan kebenaran tanda petik itu, yang sama yang ingin dia ceritakan, dia akan memancarkan energi kebahagiaannya. Energi kebahagiaan yang dia pancarkan, itu memancing kita merasa bahagia, walaupun kita nggak melihat. Betul, jadi gini Pak, awal saya ditinggal meninggal karena selama ini kan portofolio kami dalam bertumbuh itu kan awalnya itu mesti saya yang menemukan dulu, kemudian suami saya itu ngikut, gitu. Jadi kami kan progresif ya, jadi ada peningkatan secara progresif begitu, akhirnya sesuai dengan tuntutan yang kita butuhkan, keilmuan yang kita butuhkan. Nah, baru pada titik ini, kemudian suami saya sudah kembali. Nah, sehingga saya merasa di situ yang saya katakan tadi, saya kehilangan sebagian dari energi saya, atau mungkin bahkan 90% waktu itu saya kayaknya, tapi alhamdulillah saya bisa bangkit lagi dengan waktu itu di pemahaman saya yang dulu, saya itu setiap hari selama setahun itu tanpa putus Pak, yang saya pegang itu Al-Quran terus, saya ngaji terus, one day mungkin sampai 3 juz seperti itu.
saya pahami artinya walaupun versi terjemahan. Saya potong Bu ya, itu terjadi sejak suami meninggal? Iya, sejak suami meninggal. Sebelum suami meninggal? Sebelum itu ya sudah menjalani proses itu. Tapi ya, tidak sedetail, iya, maksud saya itu saya kepingin saya, terutama saya berubah lebih baik, mungkin biar energi saya itu ya karena saya yakin Al-Quran itu sebagai sumber energi dan ilmu yang harus saya serap waktu itu. Itu sampai setahun, Mbak. Setahun itu terus akhirnya semakin saya dalami kajian tematik di dalam Al-Quran. Saya juga punya komunitas ngaji aktif itu. Kok semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Terutama tentang roh itu, Pak. Itu sekitar ada 200 pertanyaan yang saya kolek itu. Kemudian saya ngolek YouTube-nya Pak Wayan, itu ada 153 YouTube yang sudah saya tonton, saya dengarkan. Setiap aktivitas saya sepanjang hari, saya masak, saya nyuci, saya nyapu. Dengerin itu. Ya, memang 153 YouTube itu soalnya kan kemudian di copy berbagai channel ya Pak. Kadang-kadang ada yang materi sama tapi judulnya dibuat beda seperti itu. Kemudian ya itulah mulai tercerahkan. Waktu itu kan keinginan saya kuat untuk bisa ketemu dengan Pak Wayan itu sudah mulai tumbuh 2 tahun yang lalu itu. Kemudian banyak insight dari guru-guru lain termasuk pertama itu Pak Agus Mustafa, kemudian Buya Sakur, kemudian ayah guru Saiful Karim, kemudian Pak Ahmad Kojim. Nah kebetulan waktu ke Boyolali itu kan Pak Ahmad Kojim juga. Nah, itu. Ada beliau. Nah saya memang merasa di akhir-akhir ini, saya kan kemarin ke Sentul juga datang, Pak. Oh ya? Iya. Kemudian ini datang, saya langsung pada waktu saya di Sentul, Mas Indra saya daftar nih di Bali itu kan. Ya, iya Bu, saya masukkan grup dulu, tapi saya bayarnya belakangan. Saya nggak apa-apa Bu, beres gitu Mas Indra. Nah, itu dalam rangka saya itu memang meyakini karena pada waktu masih hidup, masih dengan tubuh fisik suami saya itu selalu sefrekuensi, seenergi dengan saya. Apapun yang saya ingin bertumbuh ke arah ini itu suami saya ngikut. Nah, dengan keyakinan itu saya yakin bahwa walaupun suami saya itu sudah nggak bertubuh fisik, dia hanya bertubuh energi, itu dia akan ikut bertumbuh bersama saya gitu Pak. Jadi jadi saya merasakan seperti itu Pak. Jadi seperti kenapa saya begitu Ratrat Sentul, terus di Bali, gitu. Saya merasa juga ada energi suami saya yang menyertai begitu Pak. Kalau di Buddha itu ada istilah begini, ketika kita sama-sama duduk untuk ngobrol tentang spiritual, tentang pencerahan, bahkan hewan-hewan kecil di sekitar kita itu, roh-roh yang di alam sana itu, yang masih ada di kehidupan bumi itu, bisa ikut mendengarkan. Nah itu yang disampaikan Buddha. Ada juga begitu. Iya, bahkan jin itu mendengarkan. Jin itu kan maksudnya kan yang tidak kelihatan itu ikut mendengarkan pada saat dibacakan Al-Quran itu, ikut di majelis itu, di Islam juga aja seperti itu Pak. Tadi saya nanyain mulai kapan itu Ibu dekat sama Al-Quran, tambah banyak membacanya itu sejak kematian. Nah kalau kita melihat dari sudut yang itu, berarti kadang kematian itu adalah penderitaan, kematian adalah pintu pembuka kita semakin dekat dengan kesucian. Entah mulai dengan semakin detail membaca kitab suci Al-Quran kalau yang Ibu, kemudian semakin dekat dengan pengetahuan-pengetahuan suci. Jadi apa yang kita sebut sebagai bencana itu kadang sesuatu yang berkah. Contohnya, mungkin kematian suami Ibu tampak sebagai bencana, tapi pengorbanan tanda petik dirinya itu mengantarkan Ibu dan juga dirinya ke tempat di mana akan mencapai kesadaran spiritual yang jauh lebih baik. Karena semua hal-hal duniawi ini kan sangat-sangat maya dan sangat tidak abadi sifatnya. Tapi dia kemudian mencari bekal yang lebih abadi bagi perjalanan pertumbuhan ruhnya. Betul Pak, yang saya rasakan seperti itu. Jadi mungkin
di awal saya merasakan sebagai ini, tapi ternyata endingnya seperti ini. Saya merasakan seperti itu, Pak. Jadi misalkan suami saya masih hidup tapi dalam kondisi sakit, karena beliaunya kan meninggalkan jantung, Pak, mendadak, sangat mendadak. Kemudian beliaunya nggak bisa beraktivitas tapi hanya sakit secara fisik, mungkin membebani saya tidak bisa beraktivitas yang mungkin sampai pada titik ini gitu. Tapi begitu beliaunya karena sudah menyadari fisiknya enggak ini, karena beliaunya kan mau di operasi jantung itu, Pak, bypass, mau di bypass kan nggak siap, beliaunya nggak siap gitu. Terus ya akhirnya dia menerima, akhirnya di saat terakhir pun dia nulis wasiat-wasiat. Iya, sempat menulis wasiat itu, wasiat untuk anak, untuk masyarakat, untuk lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Nah, itu tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk siap menghadapi perjalanan pulang gitu. Kalau sempat menulis wasiat itu, menurut Bapak sebuah pengorbanan beliau, kemudian yang membuat saya sampai di titik ini, kemanfaatannya untuk pertumbuhan itu baik untuk saya, untuk 3 anak saya, dan juga untuk beliaunya. Nah itu, Pak, yang membuat saya itu udah benar-benar yang dulu yang saya anggap ini sebuah malapetaka yang sudah ini, sekarang saya merasakan berkahnya itu benar-benar saya rasakan, Pak. Ya, betul. Dan itu menjadi bahan perenungan juga bagi orang lain ya. Kita kira orang itu harus tekun belajar spiritual baru bisa paham seperti itu. Tetapi bahkan suaminya Ibu almarhum sudah mencapai Islam, sudah menjadi Muslim, dia sudah mencapai kepasrahan mendalam, bahwa semua orang pada akhirnya akan pulang. Sehingga sampai sempat menuliskan wasiat. Nah, kan tidak semua orang mampu seperti itu. Mungkin rohnya memang roh yang matang. Jadi gini, Pak, suatu saat pada saat saya meditasi malam itu, gini, suami saya itu meninggal karena penyakit jantung itu dalam kegembiraan yang luar biasa. Jadi karena anaknya itu kan anak yang menurut dia kan sesuai dengan obsesinya, anak ragil itu tadinya kan di Makassar. Udah 4 bulan nggak ketemu. Nah hari itu mau jemput anak, Pak. Malamnya itu Zoom, anak saya yang jadi hostnya, anak saya yang dari Makassar itu, karena suami saya itu orang politik. Anak saya itu di Makassar itu di keluarganya Pak Amran Sulaiman, yang pada waktu dia pamit itu kan fotonya dikirim kalau anak saya bersama Pak Amran Sulaiman, bersama Pak Sudirman Sulaiman yang gubernur Sulawesi Selatan itu. Nah, suami saya itu ada kegembiraan yang luar biasa. Terus hari itu kita janji mau jemput anak saya di Jogja, karena landing di Jogja di airport di Kulon Progo itu, tapi dia nggak mau dijemput di Kulon Progo, mintanya dijemput di Jogja. Jam 1 setelah zuhur kita rencananya mau berangkat. Suami saya meninggalnya jam 11:30. Nah waktu itu ya karena serangan jantung, cuman saya ada insight karena mungkin masih terbersit, saya itu ada penyesalan kenapa suami saya meninggal lebih awal gitu kan. Akhirnya ada bisikan gini, kalau suami saya itu meninggalnya itu dalam keadaan bahagia. Kebahagiaan yang luar biasa itu mendorong keluarnya hormon endorfin, endorfin itu, kemudian jantungnya berdegup keras. Nah saat itulah terus iya, saya kok aneh, saya kok dapat insight kayak gini gitu. Terus akhirnya saya tanya kan itu, saya browsing, saya tanya ke dokter jantung. Iya memang bisa seperti itu, Bu. Jadi kesedihan yang luar biasa bisa memicu jantung itu berdegup kencang, kebahagiaan juga bisa. Nah itu semakin membuat saya enteng.
berarti nggak perlu yang ada saya sesali, saya harus tetap bahagia. Apapun yang terjadi saat ini, saat itu kebahagiaan yang akhirnya saya terima. Saya bilang gitu, Pak. Bener, Pak, seperti itu, Pak. Ya, karena beberapa orang itu kan, ya, saya pernah dikasih tahu bagaimana kematian itu terjadi. Karena tepat ketika kematian terjadi pada seseorang, begitu keluar dari tubuhnya, sang roh itu merasakan rasa yang sangat ringan. Jangankan sakit gatal pun nggak ada, karena sudah tidak ada koneksi lagi dengan sensasi fisik. Dan dia seperti terbebas dari penjara. Bukan melarikan diri, kan ada dua nih jenis. Jadi ada orang melarikan diri dari penjara. Nah, tetap dia sebagai terhukum. Contoh orang melarikan diri dari penjara adalah mereka yang bunuh diri. Jadi anggaplah tubuh ini 70 triliun sel. Sel itu kan penjara bagi si kecerdasan atau roh itu. Terus kalau dia bunuh diri, dia sama dengan melarikan narapidana, melarikan diri dari penjaranya. Tapi kalau dia memang kematian karena dia sudah selesai urusannya di sini, dia seperti narapidana yang memang sudah tiba waktunya pulang. Maka dia akan keluar dengan penuh kegembiraan. Bisa membedakan. Nah, makanya di berbagai agama dilarang kita melarikan diri, bunuh diri dari kehidupan ini. Karena itu seperti narapidana yang ya buronan gitu. Nanti dimasukkan lagi ke dalam sel. Nah, itu sebabnya roh-roh gentayangan itu kan seperti narapidana yang buronan. Jadi tempat dimasukkan lagi nggak bisa. Nanti pada orang yang lemah dia sembunyi di rumah-rumahnya orang gitu. Masuk ke sini gitu. Nah, anggaplah seperti itu analoginya gitu. Karena mereka yang masuk ke dalam tubuh manusia ini kan roh-roh yang remedi kebanyakan. Selain roh yang remedi, nah anggaplah kalau kita bilang di penjara. Yang di penjara itu adalah orang narapidana. Ya. Juga petugas. Dan yang menjenguk. Yang masuk ke penjara itu. Nah, di kehidupan ini, di penjara tubuh ini juga sama. Ada yang kesini sebagai narapidana yang harus belajar ilmu kemasyarakatan lagi. Bagaimana dalam kehidupan ini bisa bersosialisasi, menjadi makhluk yang lebih baik. Kan tujuan penjara begitu. Lembaga pemasyarakatan. Supaya orang-orang yang tadinya berperilaku tidak baik, belajar menjadi lebih baik. Nah, kehidupan ini seperti itu. Penjara tanda petik bagi sang ruh yang tadinya bagian dari yang tak terbatas, ada dalam keterbatasan. Bahkan terdiam di dalam sel-sel. Nanti kalau mereka berhasil menjadi lebih baik, maka mereka bebas pulang dengan penuh kegembiraan. Tapi kalau mereka tetap menjadi tidak baik menghadapi masalah-masalah di sini, mereka buronan, lari lagi keluar, ada yang bunuh diri. Itu contohnya. Makanya agama itu seperti buku petunjuk bagaimana di dalam penjara ini kita menjadi makhluk yang bisa hidup bermasyarakat lebih baik begitu. Nah, makanya ada petugasnya membimbing kita menjadi lebih baik. Jadi ada guru-guru, ada ustadz, ada para kiai. Jadi ada orang-orang suci yang membimbing supaya si roh-roh yang terpenjara dalam alam neraka ini, ya ini kan alam neraka, alam naraika. Jadi tempat kita menebus kesalahan masa lalu. Nah, itu sebabnya. Nah, saya kira kemudian ruh suaminya ibu, kemungkinan besar dia ruh tua, sehingga bisa pulang dengan gembira, karena dia selesai berkunjung, mengantarkan proses ibu. Buktinya kita bisa melihat buktinya itu begini. Kalau dia berkunjung dan memberikan hasil yang baik, efeknya adalah ibu kemudian mengalami perubahan. Transformasi menjadi lebih baik. Yang tadinya kurang banyak belajar, bukan tidak pernah belajar Al-Quran, menjadi lebih tekun, mengamati, bahkan mencari pengetahuan lagi. Nah, itu ciri-ciri ibu diantar ke sebuah ruang dan waktu di mana ibu mengalami proses transformasi itu. Itu bagus itu. Ya. Jadi memang gini Pak, secara syariat memang
lingkungan itu udah waktu menghibur saya begitu. Bu Ninis itu jangan sedih, Pak Imam itu pasti husnul khotimah itu. Artinya selama ini suami saya itu kan juga tokoh agama, terus anak-anak kami itu juga kami sekolahkan di Gontor, semua sudah lulus Gontor. Orang awam itu melihatnya seperti itu. Udah, tapi kok saya enggak gitu loh, Pak. Saya enggak, ini mesti ada yang kurang, ada yang salah dengan apa yang kami lakukan selama ini itu belum. Karena waktu ditinggal itu saya semaput, Pak. Padahal selama ini tuh saya di tugas kemasyarakatan itu saya sebagai ketua RT, saya selalu mendampingi dan ketua RT. Iya, ketua RT perempuan. Saya 20 tahun jadi ketua RT. Saya mengadvokasi tetangga saya, masyarakat sekitar saya pada saat ada musibah seperti itu, ada kematian gitu, mesti saya yang mendampingi. Tapi begitu itu menimpa saya, kok saya semaput-semaput. Ini tetangga saya, teman dekat saya, tetangga saya yang menyaksikan semua proses itu, dan alhamdulillah sekarang malah ikut ke sini, ikut energi vibrasi saya, kemudian ketemu dengan Pak Wayan Mustika juga. Ibu, ini bisa lebih dekat lagi, kita lagi on cam ini, sehingga biar masuk semua. Udah buku dia yang, iya maju, udah gitu bin, pindah-pindah ya nanti berubah. Sini, agak sini. Ibu pindah aja dekat-dekat sini. Dan nanti dilihat sama istri saya, ibu on cam apa enggak? Sudah on cam apa enggak? Gitu. Ya udah. Bapak maju aja, ya. Udah pernah punya? Maju lagi dikit ya. Sudah, ya udah. Hah? Maju lagi. Ini siapa? Enggak apa-apa. Apa-apa. Suami saya. Oh iya. Iya, masuk aja. Ya. Ada kursi benar? Ya. Atau ibu aja di situ biar lebih dekat. Iya. Bisa. Ibu di situ biar bisa lebih dekat ya. Nanti yang cowok-cowok di sini. Gitu. Iya, ke sini. Mungkin di samping Pak. Bapak di situ, saya lagi on kamera. Pak Ibu, Bapak di situ. Saya lagi on kamera. Iya, Bapak di sini atau di sini mungkin geser. Bapak maju lagi, Pak. Maju lagi, Bapak maju lagi. Sing tinggi anak jauh anak. Sampai kapan buat balik? Besok pagi. Jadi Bapak maju lagi, nggak apa-apa. Maju lagi dikit. Ya. Boyolali. Iya lagi. Supaya Ketawa ya. Yang Bapak yang keliling itu ya? Yang lewat itu. Iya, keliling Jawa. Keliling lewat. Ya, kita lanjut deh Bu. Ya, gimana? Ya, jadi yang mungkin saya kepingin konfirmasi ke Bapak sekali lagi di titik saya sekarang ini, saya bahagia karena saya merasa bahwa saya bertumbuh bersama suami saya. Suami saya tervibrasi dalam bahasanya, saya yang mendapatkan insight pada saat saya masih bersama tubuh saya ada pengetahuan tentang kebangkitan, pencerahan, dan karena secara ruh saya merasa terhubung dengan suami, makanya suami itu akan seperti yang saya alami, karena realitas di kehidupan waktu di dunia itu juga sefrekuensi, seiring. Jadi setiap ada ide-ide untuk bertumbuh dengan mungkin ada semacam progresif tentang pengetahuan kehidupan di dunia maupun di akhirat itu suami saya seiring dengan ide-ide saya. Nah, sehingga saya berharap awalnya dengan saya melakukan ini juga akan berakibat, berdampak, ada impaknya bagi suami saya. Dan semakin mendalam, semakin saya
banyak membaca buku-bukunya Pak Wayan tentang itu. Nah, pada titik tadi malam itu saya begitu yakin, dan hari ini saya konfirmasikan apa yang saya yakini itu kepada Pak Wayan, dan alhamdulillah jawabannya persis yang apa saya pikirkan. Jadi ini adalah kepuncak kebahagiaan bagi saya. Untuk ini sebagai energi awal, saya akan terus bertumbuh. Ya, karena saya sering bilang sama teman-teman gitu. Ada beberapa keluarga datang ke saya, Pak, bagaimana cara saya supaya suami saya ikut belajar spiritual? Atau sebaliknya, saya suka belajar spiritual tapi istri saya belum, anak-anak saya belum. Saya sering bilang sama mereka, siapa yang datang, maka itu yang ditugaskan untuk membawa vibrasi. Kadang kalau lampu di rumah kita belum hidup semuanya, cukup satu lampu membuat terang. Rumah cukup terang semuanya. Sampai nanti kemudian, bahkan ketika semua lampu mati, kita datang buat senter untuk memperbaiki satu persatu lampu yang mati. Nah, jadi kebayang maksud saya? Jadi nggak usah harus semuanya dulu, nggak usah. Satu orang cukup, tapi begitu vibrasi cahayanya kuat, dia bisa berefek juga kepada yang lainnya. Betul. Saya itu ada beban karena anak saya 3 lulusan pondok pesantren yang dalam artian dogma-dogmanya masih kuat. Waktu itu saya konsultasi pada guru saya, ayah, saya itu merasa ada beban karena saya sudah mulai bertumbuh ke spiritual, tapi anak saya masih ini. Kemudian saya diberikan nasihat, tidak apa-apa, Ayah itu siapa? Ayah guru Saiful Karim. Oh ya, Saiful Karim. Terus pokoknya Bunda dulu perbaiki ke dalam dulu, ke dalam dulu, Bunda ke dalam dulu. Ayah tuh sampai segitunya. Udah nanti akan pada saatnya Bunda pancarkan energi Bunda. Semua permasalahan itu ada di dalam, penyelesaiannya di dalam, jalan ke dalam, tidak keluar. Gitu. Nah itu yang saya praktekkan, Pak. Alhamdulillah anak-anak saya tidak ngajari A, B, C, D, kamu harus gini. Saya tunjukkan dengan perubahan perilaku saya lebih cinta kasih. Setiap hari itu tiada hari tanpa YouTube spiritual. Yang dominan saat ini setengah tahun terakhir itu YouTube-nya Pak Wayan itu, Pak. Saya merasakan itu, Pak, sehingga saya ini menceritakan tadi kesedihan saya pada waktu saya ditinggal suami saya yang luar biasa sedihnya itu. Sekarang udah nggak ada lagi sedih. Jadi saya menceritakan itu dengan bahagia. Setengah tahun sebelumnya saya pada waktu menceritakan ini masih berlinang air mata, tapi ini berarti indikator saya udah bahagia. Udah nggak ada nih. Ya, sebenarnya begini lagi, Bu. Begitu yang ditinggalkan bahagia, 10%. Si yang meninggalkan kita tuh bahagianya 100%. Kenapa demikian? Karena dia merasa sedih sepeninggalnya itu meninggalkan kesedihan. Tapi bukan berarti kesedihan itu menyedihkan, tanda petik. Menyedihkan dalam arti kasihan deh, sedih, bukan. Orang yang sedih ditinggalkan oleh seseorang. Kesedihan itu kadang sebagai pertanda bahwa yang meninggalkan itu telah melaksanakan sesuatu yang baik. Saya merasa gitu, Pak. Membuat dirinya sudah berharga. Berharga. Kalau dia tidak berharga, maka justru akan membuat orang gembira kalau dia pergi. Saya itu karena jadi gini, pada saat suami saya anfal di rumah, dibawa ke rumah sakit, padahal perjalanan tuh 3 menit, Pak, cuma 500 meter. Nah, pada saat di rumah sakit, pada saat dinyatakan suami saya sudah nggak ada itu, saya itu kan histeris luar biasa, sehingga tetangga saya yang dampingi saya itu, Mbak Ninis nggak boleh gitu, Mbak Ninis itu kan tokoh, Mbak Ninis itu kan panutan, kok berlaku seperti itu gitu loh. Nah, saya itu kan melepaskan energi itu biar saya nggak semaput sebetulnya, karena kan sedih yang luar biasa. Akhirnya saya dibopong, dibawa pulang. Dibawa pulang, udah di rumah saya udah semaput aja memang. Nah, akhirnya saya berarti ada yang nggak benar nih dengan diri saya. Saya tuh gitu, Pak. Kenapa saya seperti itu gitu loh? Selama ini saya tuh
seorang fasilitator mendampingi masyarakat selama puluhan tahun. Saya sebagai tempat curhatnya mereka yang punya masalah, tapi begitu saya ada masalah kok seperti ini, mesti ada yang nggak benar nih dengan saya itu. Nah, itu yang membuat makanya saya harus memperbaiki diri nih. Nah, itu titik baliknya tuh di situ, Pak. Dari tadi karena saya merasa energinya sudah dibawa suami saya itu. Ya, karena memang itu gini. Kalau kita mutusin benang, benang tipis, pernah bersuara enggak benang tipis tipis? Enggak. Tapi kalau kita mutusin tali rapia, bersuara enggak dia? Iya, ada. Kalau kita bisa mutusin dia bersuara. Karena semakin kuat kemelekatan, keterpisahan itu memang seperti itu. Kalau misalnya kita bikin bola dari tepung terigu, dipecah nggak apa-apa. Tapi kalau dia batu lahar atau batu ini, ikatannya kuat, dipukul pecah bersuara sampai. Ya, tidak apa-apa sebenarnya. Kenapa kemelekatan itu terjadi? Kecintaan itu menyatukan, melekatkan. Kebencian itu memisahkan. Nah, semakin kuat ikatan cinta, maka putusnya makin bersuara, makin menyakitkan. Itu tapi yang saya alami, kalau Pak. kuat ikatan cinta, berarti perjalanan hidupnya bagus berdua, nggak ada kebencian di situ. Jadi sebagai panutan, itu sudah membuktikan hidup selama perjalanan itu sudah berhasil membangun cinta sampai akhir hayat. Nah, jadi positifnya di situ. Jadi bukan itu ada yang salah, ada yang nggak benar, itu benar, benar-benar aja. Jadi tergantung cara kita melihatnya. Bahwa secara psikologis kita ada kesedihan mendalam ketika terpisahkan, ada shock, itu wajar saja. Nggak ada yang salah di situ. Bahkan kalau di luar negeri itu memang harus dikeluarin. Tapi gini, apakah orang belajar spiritual ketika mengalami kehilangan tidak akan menderita? Nah, analoginya begini. Orang yang tidak pernah belajar spiritual, ketika dia terjatuh atau terpuruk, dia seperti ranting tua, hancur. Tapi orang yang belajar spiritual, itu seperti burung yang jatuh dari sarang, habis itu bangun, segera terbang. Nah, orang yang sudah belajar agama spiritual, kalau sudah mendalam, dia mungkin mengalami kesedihan. Tapi nggak lama. Setelah itu bisa segera menenangkan dirinya. Jadi jangan dikira, karena dia belajar spiritual, lalu ketika kehilangan ketawa ngakak, itu nggak mungkin. Artinya nggak seperti itulah maksudnya. Gitu. Tetap aja kita manusia. Cuman kesembuhan lukanya lebih cepat. Ya, gitu aja sih. Dan lebih cepat mencapai kegembiraan. Kegembiraan dalam arti bisa menerima kenyataan, bisa melihat dengan cara yang benar. Ya, karena pada akhirnya tidak ada yang abadi. Semua pada akhirnya pulang. Nah, justru kita yang di sini ini yang masih di sini ini berarti masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ada banyak utang karma yang harus diselesaikan. Ada banyak tugas yang belum diberesin gitu. Ya, kita masih banyak di penjara ini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi terima kasih sekali Pak Wayan. Mudah-mudahan ada ininya. Gitu. Akhirnya terjawab sudah, nadar saya sudah terselesaikan. Saya bisa sowan di rumah semesta Pak Wayan. Dan tinggal nanti pengalaman ini, tidak mungkin pengalaman hidup tidak ada gunanya. Nanti ini akan berguna bagi orang-orang yang memang akan dikirimkan untuk belajar dari pengalaman. Nah, bagaimana Ibu menghadapi ini akan didatangin orang-orang yang pernah mengalami yang sama. Tanpa pernah mengalami hal yang seperti ini dan tahu jalan keluarnya, Ibu tidak akan bisa bercerita. Inilah ayat yang sedang Ibu hayati. Untuk diberikan penghayatannya kepada mereka yang ingin membaca ayat-ayat kehidupan ini. Betul, Bapak sekali terima kasih. Jadi Ibu sudah mengalami hari kiamat. Kiamat ya. Hari kebangkitan spiritual itu. Ya. Terima kasih, barakallah. Terima kasih. Sama-sama Bu ya.
Kan giliran yang lain ya Pak ya. Silakan, Saya udah silakan. Ada yang ingin nanya lagi? Iya. Dak?